Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Widya Maliki dengan NIM 2303603 dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran kelas 2A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas individu, yaitu video edukasi dengan tema pengembangan motif dan motivasi belajar peserta didik di mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Become a better person, I'll have to commit to the system and embrace the process. That way, I'll commit to making tiny improvements rather than rushing myself too hard into things. Change is not always easy and it's not always simple, but with enough dedication, any habit can be reshaped. So if you really want it, becoming the best version of yourself, get up today and start working on it. I promise you'll get there. Apa yang kalian tangkap mengenai video tersebut? Teman-teman, jadi video tersebut ini menyinggung mengenai keinginan yang diikuti dengan komitmen lalu berjalan dengan sebuah proses, di mana dengan adanya sebuah komitmen dan proses akan menghasilkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Keinginan, kemauan ini berkaitan dengan apa? Nah, jadi sebuah keinginan yang didorong dengan sebuah usaha untuk mencapainya akan berhubungan dengan motif dan motivasi. Ingin tahu lebih lanjut? Simak video ini. Mulai dari konsep motif dan motivasi. Motivasi berasal dari kata motif yang memiliki arti dorongan atau alasan. Nah, motivasi sendiri merupakan sebuah gejala psikologis yang berbentuk dorongan dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar dalam melaksanakan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, lalu perbedaan dari motif dan motivasi itu apa? Nah, kalau motif itu lebih ke sebuah daya, lalu merupakan sebuah dorongan, dapat menurun dan juga lebih dipengaruhi oleh aspek internal. Nah, sedangkan kalau motivasi itu merupakan sebuah proses, merupakan sebuah keinginan, dapat menjadi dorongan dan lebih dipengaruhi oleh aspek eksternal. Nah, jika ingin dikaitkan dengan belajar, kita harus mencari tahu dulu apa sih pengertian dari belajar. Menurut M. Sobri Sutikno, belajar adalah proses seseorang untuk mencapai perubahan yang dilakukan secara sadar dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungannya dan bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi, motivasi belajar adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh diri sendiri yang memunculkan kegiatan belajar dan kelangsungan kegiatan belajarnya dijamin. Karena motivasi tersebut memberi arah pada kegiatan belajar agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai. Dan pada motivasi belajar ini akan dilihat seberapa besar hasrat peserta didik untuk mencapai prestasi atau hasil belajar yang baik. Nah, teman-teman, jika kita berbicara mengenai motivasi, maka akan berkaitan dengan suatu teori, di mana teori tersebut adalah Theory of Human Motivation by Abraham Maslow pada tahun 1943, di mana Abraham Maslow ini membagi kepada 5 tingkat sebuah kebutuhan, di mana kebutuhan yang paling mendasar itu mulai dari fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan yang paling tinggi itu adalah aktualisasi diri. Lalu apa sih hubungan dari motivasi belajar dengan hasil belajar? Tentunya motivasi belajar ini sangat berkaitan erat dengan hasil belajar, karena apabila motivasi belajar seseorang siswa ini tinggi, maka hasil belajar yang dimiliki oleh siswa ini juga akan tinggi. Kenapa seperti itu? Karena motivasi belajar itu sendiri akan memberikan dorongan kepada seorang siswa, memberikan semangat, dan juga memberikan keyakinan terhadap siswa ketika ia dihadapkan dengan berbagai rintangan, sehingga keyakinan tersebut akan membantu siswa untuk menyelesaikan semua tantangannya. Yang mana hal tersebut akan membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan dia dalam belajar. Nah, selanjutnya, jika Anda bertanya, bagaimana sih cara mengukur motivasi seorang siswa? Tentunya terdapat beberapa cara dalam mengukurnya, bisa lewat observasi perilaku, lewat kuesioner, atau tidak dengan proyeksi, yang dimana itu dibantu oleh gurunya biasanya.
Nah, ya apa sih yang diukur? Nah, kita harus melihat indikator motivasi. Menurut Handoko pada tahun 1992, mengetahui kekuatan motivasi belajar siswa dapat dilakukan dengan melihat indikator berikut. Yang pertama, yaitu kuatnya kemauan untuk berbuat. Yang kedua, jumlah waktu yang disediakan untuk belajar, mulai dari durasi maupun frekuensinya. Dan yang ketiga, kerelaan meninggalkan tugas lain demi belajar. Dan yang terakhir adalah ketekunan dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Tentunya ini akan berkaitan dengan motivasi belajar karena pada dasarnya motivasi belajar akan berpengaruh kepada hasil belajar. Nah, menurut Aunur Rahman pada tahun 2012 terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, yang mana dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari diri sendiri, dan yang kedua adalah faktor eksternal atau yang berasal dari luar. Nah, apa saja sih faktor internal ini? Nah, faktor internal bisa berasal dari karakter siswa, sikap siswa terhadap belajar, motivasi belajarnya, konsentrasi belajar, kemampuan mengolah bahan belajar, kemampuan menggali hasil belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. Nah, sedangkan dari faktor eksternal ini bisa dari gurunya di sekolah, lalu dari lingkungan sosial, misal dari teman sebayanya, lalu dari kurikulum sekolah, serta sarana dan prasarana yang tersedia. Nah, selanjutnya terdapat model pembelajaran ARIAS atau ARIAS untuk meningkatkan motivasi berprestasi dan hasil belajar. Nah, berarti model pembelajaran ini itu masih sama dengan upaya peningkatan motivasi belajar. Nah, apa sih model pembelajaran ARIAS ini? Jadi, A untuk assurance atau kepercayaan diri, di mana guru berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri seorang siswa dengan berbagai upaya. R yaitu untuk relevance, yaitu seorang guru mengaitkan pengalaman siswa dengan apa yang nantinya akan guru pelajari kepada siswa, sehingga seorang murid akan lebih mudah dalam menerima pembelajaran dari seorang guru. Lalu I untuk interest, yaitu adalah guru menarik minat dan perhatian seorang siswa. Lalu A untuk assessment, yang dimana guru memberikan penilaian dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan belajar seorang siswa. Dan yang terakhir yaitu S atau satisfaction atau penguatan atau juga bisa kepuasan. Nah, di mana guru dapat memberikan sebuah reward atau hadiah kepada seorang siswa sehingga apa yang telah dicapai oleh seorang siswa dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan hasil belajarnya. Baik, setelah pemaparan saya mengenai tadi mulai dari konsep, lalu dari teori kebutuhan, dari indikator, lalu dari model pembelajaran, semoga semua apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan pengetahuan baru, dapat memberikan edukasi atau membuka wawasan dengan lebih luas kepada para penonton, sehingga apa yang disampaikan dapat diterapkan kepada kehidupan nyata. Tentunya sebagai manusia, saya tidak luput dari kesalahan. Saya memohon maaf apabila ada informasi yang keliru atau ada penyampaian yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.